Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Memi di pelajaran kimia. Di semester 2 ini kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon. Sebelum itu, materi pengantar kita harus tahu yaitu nama-nama suatu zat, yaitu tata nama. Nah, kalian udah tahu kan apa itu unsur, apa itu senyawa. Nah, senyawa itu kan gabungan dari dua unsur atau lebih. Jadi, dalam penamaan senyawa itu ada tata namanya ya, yaitu yang pertama kita akan mempelajari nama senyawa biner apa. Yang kedua, senyawa ion. Yang ketiga, senyawa asam. Yang keempat, senyawa basa. Oke, lanjut. Senyawa biner yaitu ya, senyawa yang terdiri dari unsur non-logam ketemu unsur non-logam. Ya, syaratnya dalam penamaannya yang unsur yang pertama itu ditulis di paling depan, misal natrium Na ya. Nah, yang kedua ada urutannya juga ya. Unsur-unsur yang didahulukan biasanya B, Si ya, boron, silikon, karbon. Nah, yang terakhir itu golongan 7, biasanya klor, oksigen, fluor ya, brom. Nah, yang kedua, unsur yang kedua itu diakhiri dengan ida ya, namanya ida. Nah, apabila unsurnya lebih dari 2 unsur, maka tambahkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, kecuali yang satu itu hanya dipakai mono itu untuk karbon monoksida. Oke, sisanya tidak usah dipakai. Ya, contoh, CO apa? Karbon monoksida. CCl4, berarti C-nya itu karbon ya. Cl-nya pakaikan ida, klor jadi klorida ya, klorin jadi klorida. Nah, ada 4, berarti 4 itu tetra, berarti karbon tetraklorida. Oke, CO2. Nah, ini jelas ya. Pokoknya ada 2, oksigen tapi di akhir karena kalimat yang kedua berarti ida. Ya, jadi oksida, jadi dioksida karena ada 2. Oke, karbonnya tetap ya. Ada lagi N2O3 ya. N apa? N nitrogen. Nah, karena ada 2, pakai dinitrogen. O-nya ada 3, berarti trioksida. NO tadi. Nah, NO karena hanya CO aja yang pakai mono, berarti O-nya tidak tambahkan mono, tetap nitrogen oksida. Oke, Cl2O3 berarti apa? Diklorin trioksida. Oke, yang kedua, ya, biner juga ada yang ketemu logam dengan non logam ya. Tapi ini tergantung dari satu bilangan oksidasinya, ditulis lebih dahulu dengan nama non logamnya sama, di hari yang kedua ditambahkan ida, tapi dia tidak memakai Yunani angka indeks. Oke, langsung kepakai angka bilangan oksida. Contoh NaCl langsung natrium klorida. Na2S, walaupun Na-nya ada 2, tetap tidak ngaruh, natrium sulfida, karena logam ketemu non-logam. KH, bukan Kiai Haji ya, tapi kalium hidrida. Oke, CaF2 berarti C apa? Bukan K, Ca, kalsium fluorida, Na2O, berarti kayaknya tidak usah pakai Romawi, kalau logam ketemu non-logam. Oke, nah, ada lagi kalau yang namanya senyawa unsur logamnya lebih dari 1 bilangan oksidasinya, berarti pakai muatan logamnya menggunakan angka Romawi dalam kurung. Misalkan SNO. SN kan timah, O itu oksida. Nah, oksida itu mulai negatif 2 ya, biar sama berarti plus 2, berarti tambahkan 2. Berarti ditambahkan 2-nya di timah. Timah 2 oksida, oke? SNO2 berarti 2-nya ada 2, berarti oksidanya kan negatif 2 dikali 2, 4. Berarti timah 4 oksida. Oke. FeCl2 berarti besi 2 klorida. FeCl3 berarti Cl3-nya berarti di Fe ya. Berarti besi 3 klorida. Oke. Senyawa ion yaitu kation ya. Ada ion positif, ada negatif. Positif namanya kation, harus tahu. Kalau yang negatif itu anion ya. Anion itu yang kedua, kation yang lebih dahulu. Penyebutannya sesuai dengan urutannya. Jumlah masing ion dalam satuan rumus kimia, ya, satuan rumusnya terbentuk mempunyai muatan netral harus sama, plus aminnya harus sama. Oke, ini ya.
Ada yang muatan +1 kationnya, +2, +3. Ini apa aja rumusnya di sini ya. Biar kalian mudah, Ibu sudah buat. Jadi tinggal kalian tulis dan hafalkan. Oke. H+ ini bukan hidrogen, tapi kalau dalam itu namanya asam ya. Oke. NH itu amonium, Na natrium, K plus kalium, Ag perak atau argentum ya, Li litium. Nah, sisanya Mg ini muatannya +2 ya, Ca +2 sisanya. Oke. Nah, yang anion yang negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3 ya, fluorida, klorida, bromida. Nah, ini SO3 itu muatannya negatif 2, sulfit. Nah, ada sulfat, ada sulfit. Kalau sulfit berarti SO3, kalau sulfat SO4. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau ketemu kation ketemu anion nih, berarti namanya harus netral ya. Nah, ini jadi Na plus ketemu NO3 sama kan? -1 ketemu +1 netral ya. Sip. Jadi natrium namanya nitrat. Nah, Ca2 plus NO3 min. Nah, karena di sini kurang harus negatif 2, berarti tambahkan angka dalam kurung 2. Berarti kalsium nitrat. Oke. Al2SO43 aluminium sulfat. Nah, sekarang senyawa asam. Jelas ya, asam dapat melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Senyawa asam terdiri atas molekul HCl, HF, HBr. Di depan ya, H-nya di depan ya, asam. Jadi bisa juga yang lebih dari 1 atom. Jadi HNO3, H2SO4 ya, tetap. Oke. Penamaannya sama ya. Hidrogen diganti dengan namanya asam. Sama. Unsur yang kedua ditambahkan akhiran ida. Contohnya HF, asam fluorida, HI, bukan HI? Hotel Indonesia bukan ya, asam iodida, HCl, asam klorida, H2S ya, asam sulfida. Nah, kalau yang basa itu OH. Nah, bukan oksigen hidrogen tapi hidroksida. Ya. Namanya apa? Hidroksida sama. Tapi dia adanya di akhir ya, unsur yang kedua. LiOH, litium hidroksida. NaOH, natrium hidroksida. BaOH2, barium hidroksida. AlOH3, alium hidroksida. Oke. Nah, ini ada soal, kalian silakan kerjakan, ntar Ibu kasih di tugas struktur ya. Kalian kirim, gampang kok. Sama, yang nomor 1 berarti kamu ubah ke nama senyawanya. Nah, yang kedua berarti kamu ubah dari nama senyawa ke rumus molekul. Semoga paham. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.